Oke, halo sahabat Ontelis dan Ontelista yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, di kesempatan kali ini pasti bertanya-tanya teman-teman, ini Mas Daniel kok lama sekali nggak buat konten gitu ya? Apa sudah kehabisan ilmu? Oke, apa sudah nggak ada bahan lagi? Atau bahkan apa sudah tidak ada sepeda lagi yang dibahas? Tidak teman-teman. Nah, karena memang kesibukan yang saya lakukan di kantor sehingga membatasi atau terbatasnya saya untuk membuat konten gitu ya. Jadi memang lagi sibuk-sibuknya di kantor. Nah, saya sebelum membahas tentang konten-konten hari ini, saya mau ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan teman-teman, buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah. Oke, nah apa yang akan kita bahas hari ini ya? Pasti semuanya penasaran gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sebuah faktor vital di dalam bersepeda. Apa ya itu Mas ya, faktor vital di dalam bersepeda? Yep, salah satu faktor vital yang menunjang kita untuk bersepeda adalah sadel teman-teman. Kenapa sadel? Sadel adalah tempat kenyamanan atau tempat di mana kita meletakkan bagian tubuh kita untuk tumpuan teman-teman. Jadi untuk tumpuan yang paling nyaman gitu ya. Pasti teman-teman bertanya, kira-kira sadel yang paling nyaman mereknya apa ya gitu ya. Ada yang ngomong Terry Mas, karena Terry empuk, terus kemudian springnya atau pirnya kuat, boleh aja. Atau ada yang ngomong Leper Mas, karena modelnya panjang, kulitnya bagus, bahannya juga bagus, Leper dong. Ada yang ngomong juga Primus Mas, karena pirnya banyak sehingga beban berapapun cocok. Nah, hari ini saya akan membahas satu model sadel yang menurut saya modelnya unik sekali, atau biasa dibilang sebagai model yang ada jalur kentutnya. Ups. Jadi sadelnya itu ada jalur kentutnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran, saya ambilkan nih contoh salah satu sadelnya ya. Tanang gini ya sadelnya. Nah, kenapa orang sering menyebut sadel ini adalah sadel yang ada jalur kentutnya teman-teman. Nah, ini jalur kentutnya ya. Ada jalur anginnya gitu ya. Nah, kenapa kok menciptakan sadel dengan model seperti ini? Pasti teman-teman bertanya nih, kira-kira kenapa ya kok ada sadel yang modelnya seperti ini ya? Kok nggak sadelnya lurus aja, pirnya cukup 2 di belakang, 1 di depan? Kenapa kok harus pendek seperti ini dan modelnya seperti ini teman-teman? Yuk kita bahas, pasti penasaran. Yuk kita bahas yuk. Oke, kita lanjutkan. Jadi beberapa waktu lalu itu Mas Fahmi mengirimkan satu buah PPT dengan judul, ini unik ya teman-teman judulnya, Bersepeda dan Kesehatan Seksual Pria. Wow, kalau kita dengar kalimat itu, pasti dalam pikiran kita akan ada hubungannya dengan organ reproduksi. Lalu apa hubungannya sekarang sepeda dengan organ reproduksi? Nah, di PP tersebut karya dari Dr. Nugroho Purnomo teman-teman. Jadi membahas tentang sepeda dan juga kenyamanan saat berkendara teman-teman. Oke, nanti saya akan ceritakan ya PPT-nya. Yuk kita bahas. Nah, berdasarkan isu yang ada, diangkat bahwa ternyata orang yang suka bersepeda itu akan berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksinya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah benar orang-orang yang suka bersepeda akan berakibat gangguan reproduksi? Artinya adalah bisa mengakibatkan kemandulan, penyakit organ reproduksi dan sebagainya. Nah, pasti teman-teman tanya, waduh, saya kalau sepedaan jarak jauh ya Mas gitu ya, hampir 40 kilo, hampir 50 kilo gitu ya. Nah teman-teman, dugaan tersebut apa sih penyebabnya gitu ya? Penyebabnya sebetulnya simpel teman-teman. Tumpuan dari seluruh badan gitu ya, tumpuan dari seluruh badan itu bertumpu tepat pada area genital teman-teman. Genital itu apa? Genital itu bagian dari mulai pantat sampai dengan perbatasan alat kelamin atau alat reproduksi teman-teman. Saya ngomong seperti ini konteksnya bukan porno ya, tapi konteksnya adalah kita mengedukasi tentang bersepeda. Jadi dari mulai pantat sampai dengan organ reproduksi kita. Nah,
karena tekanan yang terus-menerus tersebut, maka berakibat biasanya teman-teman merasakan adanya mati rasa gitu ya pada alat organ reproduksi, terutama laki-laki saat berkendaranya jauh. Terjadi kayak mati rasa, kayak nggak kerasa gitu ya kalau bersendara terlalu jauh. Nah, yang kedua, biasanya akan terjadi nyeri pada selangkangan gitu ya, pada perbatasan antara paha dengan alat vital reproduksi. Itu nyeri teman-teman di area itu. Nah, itulah yang menjadi dugaan bahwa saat orang sering berkendara bersepeda itu mengakibatkan gangguan reproduksi tadi teman-teman. Nah, ternyata jawabannya di dalam penelitian itu tidak, asalkan kembali lagi dengan cara yang tepat. Nah, dengan cara yang tepat itu adalah solusinya ada sih, salah satunya itu adalah pemilihan sadel yang tepat teman-teman. Nah, pemilihan sadel yang tepat itu seperti apa? Diterangkan di dalam PPT tersebut, disebutkan no nose atau tidak ada bagian hidungnya. Nah, kalau sepeda nggak ada bagian hidungnya mas gitu ya. Bagian hidung yang dimaksud adalah bagian moncongnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya sepeda gitu ya, bagian inilah yang disebut nose-nya atau hidungnya ya. Hidungnya itu adalah bagian ini. Jadi disebutkan adalah pemilihan sadel yang berbentuk no nose dan memiliki penampang yang lebar teman-teman. Jadi penampangnya ini lebar. Coba kalau teman-teman bandingkan penampang ini dengan penampangnya, penampang itu artinya lebarnya ini ya teman-teman ya, lebarnya ini dengan lebarnya sadel-sadel yang lain. Bisa jadi ini adalah yang paling lebar teman-teman ya. Jangan dibandingkan dengan sadel teri ya, karena ngomongin sadel teri ya, malah setahu saya sadel teri kalah lebar dengan ini menurut saya ya. Nanti coba dicek ya, yang tahu komen di bawahnya ya. Oke, yang berikutnya di situ juga diterangkan tentang stang yang harus sesuai dengan ukuran tubuh. Terus ada juga dijelaskan tentang fitting sepeda yang tepat dan baik, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau kembali menjadi pertanyaan, sejak kapan sih mas ada sadel yang model seperti itu? Nah teman-teman, ini yang kita bahas sekarang. Pelopor sadel bentuk tersebut itu sebetulnya bermula dari Inggris teman-teman, tepatnya di kota London. Sadel tersebut namanya adalah sadel De Christie teman-teman. Modelnya hampir sama seperti Hygia seperti ini, tapi kalau Hygia kan modelnya ini ya teman-teman ya, tengahnya ini masih banyak yang tertutupi kulit. Kalau modelnya Christie itu modelnya besi teman-teman. Di sini ya model besi, tapi di ujung kanan dan kirinya itu terdapat kayak bagian yang empuknya gitu ya, bagian yang empuknya di bagian kiri dan kanan. Nah, teman-teman pasti bertanya, loh mas, model Christie ini kenapa kok disebut sangat cukup nyaman untuk tadi organ reproduksi teman-teman? Nah, di situ dijelaskan bahwa sadel Christie itu adalah sadel dengan anatomical tulang bagian belakang teman-teman. Jadi tulang ekornya dijelaskan di salah satu iklannya, tulang ekornya itu tidak langsung bertumpu pada bidang datar, namun ada rongga di bagian ini sehingga tulang ekornya itu tidak tertekan di bagian ini ya, tidak tertekan di bagian ini. Nah, unik ya teman-teman ya. Jadi biasanya itu disebut organ namanya perineum teman-teman, antara perbatasan organ reproduksi dengan pantat bagian belakang ya, itu tidak tertekan karena ada bagian tengahnya ini teman-teman ya, ada bagian tengahnya. Unik ya, sudah dipikirkan sebegitunya sehingga disebut sebagai anatomical saddle teman-teman. The Christie atau Christie sendiri membuat saddle dengan bentuk seperti itu, dan tidak hanya modelnya simpel seperti itu, tapi Christie mengeluarkan dua model teman-teman. Model woman untuk perempuan dengan bentuknya bagian ujungnya ini lebih pendek, dan untuk bagian men atau pria itu ujungnya lebih panjang teman-teman, dengan model The Christie ya. Nah mas, kalau boleh tahu di Indonesia udah ada yang punya enggak? Setahu saya ada teman-teman, setahu saya ada yang punya sadel dengan merek The Christie ini atau Christie ini gitu ya. Nah nanti coba dicari di sosial media, banyak, harganya fantastis teman-teman. Saya belum bisa beli gak apa-apa ya teman-teman ya.
Lanjut. Nah, apakah hanya Christie Mas yang mengeluarkan sadel dengan model seperti itu? Ternyata tidak, teman-teman. Rivalnya dari negara Inggris juga membuat dengan merek namanya Vigor, teman-teman. Vigor juga membuat sadel dengan model seperti ini, tapi modelnya malah tidak ada bagian tengahnya ini, tidak menyatu di sininya. Jadi dia langsung bentuknya huruf V, teman-teman. Vigor modelnya seperti itu. Nanti saya akan sertakan fotonya ya, dan saya akan memberikan bulat untuk keterangannya. Vigor membuat seperti itu. Wow, semakin kompleks ya ternyata bentuk sadelnya ya, dengan anatomical seperti itu. Nah, kita bergeser kembali. Kalau kita lihat kondisinya di era modern ini, sadel-sadel seperti itu kok cukup jarang ya Mas ya digunakan. Jawabannya adalah seperti ini, teman-teman. Di era-era tersebut, sadel-sadel tipe seperti ini itu booming di antara tahun, ya di bawah tahun sadel Christie ya, itu sekitar sampai tahun 20-an, teman-teman. Ya, modelnya seperti itu. Nah, digantikan oleh sadel bentuknya di era modern, modelnya Hygia seperti ini. Nah, di Hygia sendiri, teman-teman, kalau melihat di sini ada penomorannya. Di sini tulisannya adalah Hygia nomor 1 di bagian sini. Terus tulisannya adalah Wertring Gedeponera. Ya, tulisannya seperti itu. Saya nggak tahu artinya seperti apa. Nanti kalau teman-teman tahu, komen juga di bawah. Ya, di sini ada yang nomornya 1, ada yang nomornya 7, ada yang tulisan saja Hygia. Ya, nanti saya akan tunjukkan bedanya. Nah, setahu saya model yang lebih tua itu adalah modelnya seperti ini, teman-teman. Tulisannya di sini dari plat kuningan, berbahan timbul kayak teksturnya itu timbul. Kalau teman-teman pegang seperti ini timbul, atau biasa orang ngomongnya grafir. Nomornya nomor 1 atau nomor 7 gitu ya. Nah, kalau yang lebih muda itu modelnya adalah sablon, teman-teman. Hampir mirip kayak stiker sablon kayak gitu. Modelnya gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa sih Mas modelnya ya? Ini pernya pendek. Terus di sininya 3 per yang digunakan, tuasnya pendek. Ini pendek ya. Ininya juga pendek. Terus modelnya seperti ini. Di bagian ujung kiri maupun kanannya ada penguncinya, ada pengunci untuk kainnya. Dan kalau dirasakan, teman-teman, cukup jarang ya yang suka menggunakan sadel ini. Kenapa? Karena keras. Sadel ini keras. Tidak seempuk sadel-sadel yang lain gitu ya. Sadel ini keras. Kenapa keras? Karena itu tadi, teman-teman. Jadi area pantat itu bertumpu pada titik ini. Gitu ya. Jadi kalau seandainya titik ini sadel ini dibuat lembek, maka tulang ekornya akan menyentuh bagian ini, teman-teman. Menyentuh bagian ini. Makanya dibuat agak keras. Gitu ya, dibuat agak keras. Oke? Paham ya? Paham ya? Unik ya? Ternyata ada sadel itu. Dan uniknya lagi, kalau teman-teman cari di salah satu platform platform belanja, ketik aja sadel kesehatan gitu ya. Sadel kesehatan sepeda gitu ya. Sadel sepeda kesehatan lah, pokoknya itulah ya. Akan keluarnya satu buah sadel yang modelnya bentuknya seperti bakpao, teman-teman. Kanan dan kiri seperti ini aja, dan tengahnya kosong. Tapi era modern. Kalau dicek di bahasanya itu sadel kesehatan untuk hernia, untuk penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip yang berhubungan dengan organ reproduksi. Nanti saya akan sertakan juga ya fotonya ya. Nah, teman-teman, ternyata sadel ini adalah sadel yang dalam tanda kutip, sadel yang cukup unik, teman-teman. Nggak hanya unik, tapi juga berguna untuk kesehatan kita. Oke? Nah, setelah ini saya akan bahas tentang kira-kira Mas, sadel tipe seperti itu cocoknya dipasang di sepeda mereknya apa? Nah, pasti teman-teman tanya nih, mereknya apa? Dan secara katalog, sepeda apa sih Mas yang gunakan sadel model seperti itu? Nanti akan saya bahas detail di segmen berikutnya, di video berikutnya. Jangan sampai di skip, teman-teman. Sekali lagi, ini untuk pengetahuan dasar ontel, teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tonton video berikutnya. Nantikan video berikutnya. Yang belum like, share, komen, subscribe, segera di subscribe. Karena sekali lagi kita akan bahas ilmu tentang sepeda ontel. Oke, yang paling penting adalah sepedaannya, bukan sepedanya, teman-teman. Bye.